Kita mau sebutkan atau perkenalkan jenis-jenis alat kontrasepsi kepada ibu-ibu. Baik, yang pertama adalah vasektomi. Vasektomi adalah salah satu metode kontrasepsi pria berupa tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran sperma kanan dan kiri sehingga pada waktu senggama cairan mani keluar tidak mengandung sperma. Cara kerja: saluran sperma yang diikat dipotong menyebabkan cairan mani yang tidak keluar tidak mengandung sperma. Baik, kita lanjutkan dengan metode kontrasepsi yang kedua, yaitu tubektomi atau MOW, medis operasi wanita. Metode kontrasepsi ini dengan cara melakukan operasi atau mengikat atau memotong kedua saluran indung telur, merupakan kontrasepsi yang efektif dan berlangsung seumur hidup. Cara kerjanya dengan mengikat dan memotong saluran indung telur. Sel telur yang dilepas indung telur tidak dapat bergerak ke saluran indung telur sehingga tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Alat kontrasepsi yang ketiga adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau yang sering disebut dengan IUD atau spiral. Kontrasepsi ini dipasang di dalam rahim, sangat efektif dan aman. Ukurannya kecil, terbuat dari plastik lentur berbentuk huruf T, diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga. Dipasang oleh petugas medis yang terlatih pada rahim wanita melalui vagina dan leher rahim, memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan hingga 8-12 tahun, dan alat kontrasepsi ini tidak mengandung hormon. Baik, kita lanjutkan jenis alat kontrasepsi yang keempat, yaitu implan atau sering disebut dengan susu KB. Alat kontrasepsi ini berbentuk batang kecil yang terbuat dari plastik yang mengandung hormon progestin dan dipasang di bawah lapisan kulit pada lengan atas bagian samping dalam, memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan 3-5 tahun. Selanjutnya, jenis alat kontrasepsi yang kelima, yaitu suntik KB. Suntik KB ini ada yang terdiri dari suntik KB 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Kontrasepsi suntik yang diberikan melalui suntikan di daerah bokong atau lengan. Suntik 1 bulan mengandung 2 hormon, yaitu progestin dan estrogen. Begitu juga dengan suntik yang 3 bulan. Kunjungan ulang untuk suntik secara teratur, kembali setiap 1 bulan untuk yang suntikan 1 bulan, dan untuk suntikan yang 3 bulan kembali 3 bulan. Selanjutnya, jenis alat kontrasepsi yang ke-6 adalah kondom. Alat kontrasepsi kondom ini adalah untuk pria yang berbentuk sarung atau selubung yang terbuat dari karet atau lateks yang dipasang pada alat kelamin pria saat berhubungan seksual. Dapat membantu mencegah infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. Cara kerja kondom ini adalah kondom akan menghalangi terjadinya pertemuan sel sperma dan sel telur dengan cara menampung sperma di ujung sarung karet yang dipasang pada saat atau pada alat kelamin pria, sehingga sperma tersebut tidak dapat masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, mencegah penularan mikroorganisme atau IMS atau HIV/AIDS dari satu pasangan ke pasangan yang lain. Efektivitas dari alat kontrasepsi kondom ini mencegah kehamilan sebesar 88-98% apabila digunakan secara tepat dan benar. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan lagi. Jenis kontrasepsi yang berikutnya adalah pil atau pil kombinasi. Ada pil kombinasi, ada pil mini pil. Kontrasepsi pil ini diberikan secara oral dalam bentuk pil yang mengandung 2 macam hormon dosis rendah, yaitu progestin dan estrogen.
Cara kerjanya mencegah pelepasan sel telur ovum dari indung telur ke ovarium. Efektivitas penggunaan pil kombinasi mencegah kehamilan sebesar 98,5% selama digunakan secara teratur dan benar. Baik ibu, yang terakhir adalah metode amenorea laktasi atau yang dikenal dengan MAL. MAL adalah metode kontrasepsi yang sementara yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya. MAL dapat dikatakan sebagai metode alat kontrasepsi KB alami apabila tidak dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lainnya. Cara kerjanya dengan menyusui efektif atau eksklusif penuh selama 6 bulan pertama akan menghambat pelepasan hormon kesuburan sehingga tidak terjadi kehamilan. Efektivitas dari MAL ini memberikan perlindungan lebih dari 98% terhadap terjadinya kehamilan pada 6 bulan pertama pasca persalinan. Baik ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dapat menjadi pilihan alat kontrasepsi bagi ibu-ibu menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan kesehatan ibu-ibu. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ayo ibu-ibu, mari ikut berkabi. 2 anak lebih baik. Dengan berkabi berarti kita mempunyai andil untuk mencegah stunting. Salam sehat. Berencana itu keren.